Bab 1581. Kamu sangat berprinsip. Mileye membawa Yudalin dan gadis kecil itu menuju kota Tiandu di kejauhan. Dia hanya menginginkan satu pertanyaan sekarang, dan itu adalah menemukan cara untuk kembali ke alam semesta 9 dimensi setelah dua anak kecil ini hidup dengan baik. Tapi dia tahu ini jelas bukan masalah sederhana. Kalau sesederhana itu, pria berbaju biru tidak akan mengirimnya. Juga, dia sekarang dilarang untuk basis kultivasi, garis darah dilarang, dan hanya memiliki tubuh fisik. Apakah pria berbaju biru berusaha membuat fisik tubuhnya lebih kuat? Mileye merasa sedikit bingung. Dia selalu merasa pria berbaju biru mengirimnya ke sini bukan hanya untuk latihan. Saat ini, mereka bertiga tiba di kota Tiandu. Begitu sampai di gerbang kota, mereka dihentikan oleh dua prajurit. Salah satu prajurit menunjuk Mileye dengan tombak panjang. Manusia rendahan, beraninya kalian. Mileye memukulnya lurus ke atas. Bang! Prajurit iblis itu langsung dihantam di kepala oleh pukulannya. Pembunuhan instan. Mileye meninju lagi, dan prajurit iblis lainnya juga hancur berkeping-keping di kepala oleh pukulannya. Mileye berjalan lagi dengan keduanya. Namun, begitu mereka memasuki kota, iblis yang tak terhitung jumlahnya di kota memandangi Mileye bertiga satu demi satu. Di mata para iblis ini, ada niat membunuh yang tersembunyi. Mileye terlihat tenang, dan tidak jauh di depan mereka, berdiri sekelompok iblis. Orang-orang ini tidak berniat mengalah. Mileye bergegas maju dan meninju. Bang! Iblis terdepan langsung ditinju di bagian dada, lalu tubuhnya meledak seketika, darah berhamburan. Melihat pemandangan ini, para iblis di arena tercengang. Apakah manusia ini begitu sombong? Mileye memandang iblis yang tersisa, dan ekspresi iblis itu tiba-tiba berubah. Mereka semua mundur. Mileye mengajak Yudalin dan gadis kecil itu untuk bergerak maju, seperti sedang memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah iblis yang tidak jauh dari sana, di mana formasi teleportasi menuju dunia manusia. Iblis itu melirik Mileye dengan sedikit ketakutan, tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba maju dan mencengkeram kerah iblis, lalu mengangkatnya, dan berkata dengan marah, "Aku bertanya sesuatu padamu, tidakkah kamu dengar?" Di sekeliling, iblis itu menatap Mileye dengan tidak percaya. Sialan! Mereka belum pernah melihat manusia yang begitu sombong. Iblis itu sangat ketakutan. Dia dengan cepat menunjuk ke kejauhan, dan dengan gemetar berkata, "Lurus." Mileye melepaskan iblis itu dan membawa Yudalin dan gadis kecil itu ke kejauhan. Sepanjang jalan, banyak iblis yang melihat Mileye bertiga. Terlihat berniat buruk. Pada saat ini, seorang iblis kekar tiba-tiba berdiri di depan Mileye ketiga. Iblis itu memandang Mileye dengan jijik. Kapan manusia rendahan bisa berjalan di jalanan? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Menurutku, apakah itu manusia atau monster, semua orang sama. Diskriminasi ras kalian benar-benar buruk." Iblis itu tiba-tiba menunjuk Mileye dengan marah, "Kesetaraan. Manusia kalian hanyalah budak rendahan. Kalian pantas setara dengan iblis kita. Kalian." Begitu suara itu datang ke sini, Mileye tiba-tiba muncul di depannya. Saat berikutnya, di bawah pengawasan semua iblis, Mileye langsung mencengkeram leher iblis itu, lalu membantingnya ke tanah. Bang! Tanah meledak seketika. Dia tidak mati. Di bawah tatapan semua iblis, Mileye tiba-tiba memelintir rambut iblis itu menjadi seperti tali rami, dan kemudian dia menyeret iblis itu ke depan. Yudalin memandang Mileye dengan sangat gembira, dan dia buru-buru mengikuti.
Gadis kecil itu juga buru-buru mengikuti. Dengan cara ini, ketiganya terus bergerak menuju kejauhan. Sepanjang jalan, iblis yang diseret oleh Mileye terus berteriak, dan ada darah di sekujur tubuhnya. Melihat pemandangan ini, iblis di sekitarnya pun geram, ini hanyalah menghina iblis. Tapi tidak ada iblis yang berani maju. Kekuatan yang ditampilkan oleh Mileye benar-benar mengerikan. Pada saat ini, tanah di kejauhan tiba-tiba bergetar, dan segera, sekelompok prajurit iblis berbaju zirah menyerbu. Ada ribuan orang, dipimpin oleh seorang komandan pasukan iblis yang memegang tombak panjang. Melihat Mileye menyeret iblis itu, ekspresi komandan pasukan iblis seketika berubah menjadi garang. Dia memegang tombak panjang dan menunjuk Mileye dengan marah, "Bunuh dia." Mileye berhenti tiba-tiba, tetapi saat berikutnya, dia langsung berlari, kecepatannya sangat cepat, sebelum prajurit iblis terdepan dapat bereaksi, kepalanya langsung terbang keluar. Langsung pembunuhan instan. Dan Mileye tidak berhenti. Dia langsung menyerbu ke dalam rombongan pasukan iblis, lalu membantai dengan gila. Satu pukulan untuk satu iblis. Dalam waktu beberapa saat, ribuan orang terkapar dan mati dengan mengenaskan, terhantam di kepala atau hancur berkeping-keping. Darah menodai tanah. Mileye berdiri di antara sekelompok mayat, matanya terpejam perlahan, dan dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Saat ini, dia benar-benar merasakan darah di tubuhnya mendidih. Apakah garis darah akan menembus segel? Begitu pikiran ini muncul di benak Mileye, darahnya segera menjadi tenang. Tersegel. Mileye terdiam. Tanpa berpikir terlalu banyak, Mileye melirik mayat iblis di lapangan, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia suka sedikit menggunakan tinjunya. Tinju lebih keras daripada pedang. Setiap pukulan mengenai kepala lawan, dan saat dia melihat kepala lawan hancur, dia benar-benar merasa bersemangat. Membunuh dengan tinju lebih kejam daripada pedang, dan lebih cenderung membuat darah mendidih. Mileye merasa jika dia membunuh lebih banyak orang, mungkin garis darah iblis gila bisa langsung menembus segel pria berbaju biru. Tentu saja, ini hanya perasaannya, dan dia tidak yakin. Toh itu larangan yang ditinggalkan pria berbaju biru. Ya, itu ayahnya. Memikirkan hal ini, Mileye menggelengkan kepalanya. Kelak kalau aku memiliki seorang putra, aku juga harus membuangnya ke tempat lain. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan di depan Yudalin dan gadis kecil itu. "Ayo pergi." Ketiganya terus berjalan. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye menatap iblis yang diseret olehnya sebelumnya, dan iblis itu gemetar saat melihat mata Mileye. "Ampuni, nyawaku." Setelah melihat Mileye membantai ribuan orang dalam waktu sesingkat itu, otaknya menjadi jernih. Meskipun pria di depannya adalah manusia, dia adalah manusia yang kuat. Mileye berkedip, "Apakah kamu memohon belas kasihan seperti manusia?" Manusia iblis itu gemetar, Aku pikir apa yang kamu katakan itu masuk akal, apakah itu iblis atau manusia, semua orang, sama." Mileye hendak berbicara, tetapi pada saat ini, seorang wanita iblis di samping tiba-tiba berkata dengan marah, "Jalang." Mileye menatap wanita itu, dan wanita itu memelototi pria di depan Mileye, dan mengutuk, "Bahkan jika dia kuat, dia tetaplah manusia rendahan, iblis tidak akan pernah menyerah pada manusia, aku lebih suka mati." Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan saat berikutnya, kepala wanita itu langsung membentur tanah. Bang! Percikan darah. Dia tidak mati, tapi tubuh wanita itu langsung berubah bentuk. Mileye memandangi wanita itu dan menyeringai, "Kamu sangat berprinsip." Saat dia berbicara,
dia menginjak pergelangan kaki wanita itu. Bang! Kaki kanan wanita itu langsung hancur. Dan sebelum selesai, Mileye menginjak lagi. Segera, wanita itu diinjak-injak oleh Mileye dan anggota tubuhnya patah. Namun sebelum selesai, Mileye tiba-tiba menjambak rambut wanita tersebut. Saat ini wanita tersebut dengan gemetar berkata, "Ampuni." Sebelum dia selesai berbicara, Mileye tiba-tiba menjambak rambut wanita itu dan membantingnya ke tanah. Segera, lubang besar muncul di tanah di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Mileye membuang tubuh wanita itu ke samping, dan di depannya, ada darah di mana-mana. Adegan ini langsung menakuti iblis di sekitarnya. Iblis itu mundur satu demi satu, menonton Mileye seperti menonton monster. Dan iblis di sebelah Mileye yang diseret olehnya sebelumnya telah pingsan karena ketakutan. Ini terlalu kejam. Mileye bertepuk tangan, dia menoleh untuk melihat iblis itu, dan menyeringai, apakah masih ada yang berprinsip? Aku pandai mengatasi orang tipe itu. Semua orang memandang Mileye seolah-olah mereka sedang melihat setan. Mileye sendiri tidak menyadari bahwa matanya agak merah. Namun tak lama kemudian, Mileye juga menemukan ada yang tidak beres. Matanya perlahan tertutup, karena dia menemukan bahwa garis darah di tubuhnya mulai melonjak lagi. Dia bisa merasakan bahwa itu bukanlah garis darah abadi, melainkan garis darah iblis gila. Namun tak lama kemudian, darah di dalam tubuh kembali tenang lagi. Mileye mengerutkan kening, apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, Mileye menarik pikirannya, menoleh untuk melihat Yudalin dan gadis kecil itu, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Setelah berbicara, mereka bertiga berjalan. Dan kali ini, tidak ada iblis yang menghalangi. Di seberang jalan, ada sebuah kereta, dan ada seorang wanita di dalam gerbong tersebut. Itu adalah iblis wanita yang pernah bertemu dengan Mileye di luar kota sebelumnya. Dia telah melihat semua yang terjadi di jalan barusan. Iblis itu melihat ke belakang Mileye di kejauhan, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, tidak jauh darinya, seorang kavaleri iblis tiba-tiba berkata, "Nona, hari sudah mulai gelap. Kita harus keluar dari sini sebelum hari gelap." Iblis wanita melirik ke langit, dia mengangguk sedikit, dan menurunkan tirai. Kereta melaju lagi. Mileye, Yudalin dan gadis kecil itu datang ke medan teleportasi di kota Tiandu. Ada ratusan formasi teleportasi di sini, yang bisa mengarah ke berbagai tempat di dunia iblis. Mileye melihat formasi teleportasi itu, setiap formasi teleportasi memiliki nama tempat tujuan yang tertulis di bawahnya. Tak lama kemudian, Mileye menemukan formasi teleportasi yang mengarah ke dunia manusia. Mileye hendak memimpin mereka berdua, tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba berbalik dan melihat, tidak jauh, sekelompok orang datang. Itu adalah sekelompok orang yang dia temui di luar kota sebelumnya, dan pada saat ini, wanita di kereta sudah turun. Para prajurit di sekitar wanita itu memandangi Mileye dengan ekspresi sangat waspada. Wanita itu melirik Mileye, lalu memimpin sekelompok orang ke arah yang tidak jauh. Mileye tidak tinggal lama, dia membawa Yudalin dan gadis kecil itu menuju formasi teleportasi, tetapi saat mereka hendak memasuki formasi teleportasi, langit tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, cahaya putih tiba-tiba jatuh dari langit. Bang! Sebelum semua orang bisa bereaksi, potongan teleportasi formasi itu langsung berubah menjadi kehampaan. Dan ketika cahaya putih menghilang, seseorang keluar. Ketika dia melihat orang ini, wajah Mileye di kejauhan langsung berubah, dan dia mundur dengan kaget, "Sialan! Apa-apaan?" Bersambung.